Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu untuk siap merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita jalan keluar untuk kita tetap terus bertahan menantikan janji Tuhan. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena hidup kami milik kepunyaan Tuhan. Dan kami percaya setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan bagi kami, yang menuntun kami, mengarahkan kami, memimpin kami dalam seluruh jalan dan ketetapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang ingin menjadi lemah, iya kan? Setiap orang ingin bukan hanya menjadi lemah, tapi terlihat juga kuat, ya kan? Bukan hanya ingin menjadi kuat, tetapi juga terlihat kuat, walaupun seringkali sedang mengalami sesuatu yang lemah. Nah, Rasul Paulus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernah berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Rasul Paulus bilang begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Jadi Tuhan sampaikan sesuatu kepada Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berdoa untuk Tuhan singkirkan kelemahanku. Rasul Paulus diingatkan oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita jadi semakin bergantung sama Tuhan. Dalam kelemahan, keterbatasan, keterpurukan kita, dan ketidakbisaan kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, aduh, saya nggak bisa ini loh, saya nggak pintar ini, saya nggak cakap ini, saya perlu hikmat, saya perlu kekuatan, saya perlu tuntunan. Sehingga akhirnya secara sadar kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang dalam Rasul Paulus, sebab dalam kelemahanlah justru kuasaku menjadi sempurna. Makanya akhirnya Rasul Paulus bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, perhatikan. Karena itu aku senang dan rela. Saudara perhatikan perkataan ini ya. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Gak ada orang yang mau dikatakan sedang lemah sudah dikasih dalam Tuhan, bahkan mengalami kelemahan gak mau. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia mendapatkan suatu rahasia, di mana dalam kelemahan manusia terletak kekuatan Tuhan. Orang yang lemah akan datang sama Tuhan. Orang yang tidak berdaya akan berseru sama Tuhan. Rasul Paulus selanjutnya dikatakan, di dalam siksaan, di dalam sukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudara, akhirnya hari ini kita diingatkan satu hal. It's okay kalau hari-hari ini saya sedang mengalami padang gurun. It's okay kalau hari-hari ini saya sedang mengalami penderitaan karena salib Kristus. It's okay kalau hari-hari ini saya difitnah, saya tidak melakukan ini, tetapi kepada saya dituduhkan hal ini. Tetapi justru hari ini kita diingatkan kalau hal itu terjadi menimpa kehidupan saudara dan saya, kita diingatkan, Tuhan, dalam kelemahanku lah terletak kekuatanmu. Justru ketika aku mengalami satu keadaan yang membuat aku terlihat lemah, disitulah aku tahu bukan aku lagi yang berperkara, tetapi Tuhan yang berperkara. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu melihat Tuhan bekerja. Kita rindu melihat Tuhan turun tangan. Kita rindu melihat Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Dan kapan itu semua terjadi? Ketika kita mengangkat tangan. Ketika kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Alkitab katakan orang yang berseru kepada akan melihat pertolongan.
yang datang daripadaku. Dimanapun saudara berada hari ini, apa yang sedang kau alami? Mungkin dalam hati kita berkata, Tuhan, saya kok ikut Tuhan, tapi kok hidup saya seperti ini ya? Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami. Dulu saya tidak ikut Tuhan, hidup saya kayaknya enak, enjoy, asik, ada banyak berkat. Tetapi sekarang saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Saya memutuskan untuk sungguh-sungguh melayani. Tetapi kenapa hal ini menimpa saya? Hal ini terjadi. Hal yang tidak sama sekali tidak pernah saya pikirkan dan bayangkan. Itu menimpa hidup saya. Kenapa Tuhan? Hari ini kita dikasih tahu rahasia. Dalam kelemahan saudara dan saya, di situ terletak kekuatan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, ketika aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Amin. Sekali lagi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, di saat aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Kenapa? Karena kelemahan kita jadi semakin bergantung dengan Tuhan. Karena keterbatasan kita jadi semakin melekat dengan Tuhan. Dan karena kita tahu hari-hari ini sedang ada di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kita sedang menghadapi padang gurun, masa-masa di mana semua jalan terlihat tertutup. Di saat itulah saudara dan saya mengalami kelemahan. Dan saat itulah kita berseru kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan padaku. Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan kepadaku. Engkau Tuhan yang menyediakan jalan keluar bagiku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di saat kita lemah, maka kita menjadi kuat. Di saat kita mengalami kesukaran, kesusahan, siksaan, kesesakan, kelemahan, di situ kita menjadi kuat. Tatkala kita semakin bergantung dengan Tuhan. Jadi kelemahan-kelemahan kita bukanlah suatu hal yang memalukan. Kelemahan-kelemahan, keterbatasan kita justru kalau kita mau semakin sadar, itu merupakan cara Tuhan untuk membuat kita semakin berserah, semakin lekat, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan kekuatan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Kami bersyukur setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang membuat selalu hati kami tenang, hidup kami semangat, dan pengharapan kami kuat. Hamba berdoa biar hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan karena di dalam kelemahan kami terletak kekuatan Tuhan, kami mau tetap semangat, kami mau tetap setia untuk mengiring Tuhan apapun keadaan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa, ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman. Hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus, sehingga setiap anak-anak Tuhan tetap kuat di tengah-tengah kelemahan, tetap kuat di tengah-tengah kesesakan. Karena dalam kelemahan, kesesakan, kesusahan, di situ kami semakin kuat. Karena tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Bapa, hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Karena hamba percaya tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya.